Kita mungkin merasa nyaman sekarang ketika kita berkuasa, berbuat zalim kepada orang-orang yang kita kuasai. Kita jadi pemimpin, kita jadi orang kaya. Seolah-olahnya banyak teman kita ketika kita berbuat zalim itu. Allah menyebut di dalam Al-Quran, maliz zalimina, kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 18, min hamimin wala syafi' yuta. Allah mengatakan, jangan kamu kira ketika kamu berbuat zalim itu ada teman-temanmu dan ada pembantu-pembantumu yang akan mentaatimu. Tak ada. Bapak lihatkan saja orang-orang yang berbuat zalim itu. Mungkin ketika dia berkuasa, ketika dia masih memiliki harta, dia berbuat zalim seolah-olah ada orang yang mendampinginya, membantunya. Percayalah, ketika itu berbalik mengarah kepadanya perbuatan zalim itu, teman-teman yang dikiranya akan membantunya tidak akan membantunya. Apalagi besok di hari kiamat, tak ada satu orang pun yang akan membantunya dari perbuatan zalim yang ia lakukan. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul qahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di siang hari ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 10 Muharram. Kita menyebutnya dengan hari Asyura. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa di tanggal 10 Muharram ini, Asyura ini. Apa sebab? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi kita yang melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura ini, yukaffirus sanatal madiyah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadi kalau kita punya dosa setahun yang lalu, dengan berpuasa pada hari ini atas rahman dan rahim Allah, Allah akan ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 4 bulan istimewa yang Allah berikan sebagai tanda sayangnya kepada kita. Bulan istimewa itu disebut dengan arba'atu hurum, bulan-bulan yang haram. Salah satu bulan yang haram itu adalah Muharram ini, di samping bulan Rajab, bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah.
4 bulan ini diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu pada bulan yang 4 itu, bulan Zulhijjah, bulan Zulqaidah, bulan Rajab dan bulan Muharram. Pada hari ini kita berada di bulan Muharram ini, diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Dan salah satu di antaranya adalah kita diminta melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada riwayat menyebutkan tentang sebab urut keluarnya hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura ini. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ia melihat orang-orang Yahudi di kota Madinah melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura ini, 10 Muharram ini. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mengapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura? Orang-orang Yahudi itu menjawab bahwa kami, umat Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Musa alaihissalam untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Karena Musa ingin bersyukur atas selamatnya umat Yahudi dari Fir'aun yang zalim. Dan sebagai rasa syukur dan bahagia kami atas pertolongan Allah kepada kami, setiap tanggal 10 Muharram itu adalah hari kami selamat dari perbuatan zalim Fir'aun. Kami puasa sebagai tanda syukur itu. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, Ana ahakku bi Musa minkum. Saya, kata Rasulullah SAW, lebih berhak dari kalian untuk menghormati Musa alaihissalam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan umatnya pula untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Tapi Nabi Muhammad SAW menambahnya 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Bila umat Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, Rasulullah SAW meminta kita untuk menambahnya Tasu'anya, 9-nya dan 11-nya. Jadi kita diminta untuk berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa sebenarnya makna di balik itu? Ulama sepakat bahwa memperingati tanggal 10 Muharram itu sebenarnya kita diperintahkan untuk mengingat-ingat tentang perbuatan zalim. Mengingat-ingat perbuatan zalim yang dilakukan oleh Fir'aun, dan kezaliman itu tidak akan pernah menang. Allah pasti akan membantu orang-orang yang dizalimi. Dan Musa alaihissalam selamat dari perbuatan zalim itu pada tanggal 10 Muharram itu. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita puasa oke, tak ada apa-apa. Tapi lebih dari itu, ingatkan pula diri bapak masing-masing, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kita semua, untuk jangan pernah melakukan perbuatan zalim. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaquz zulma, kata Rasul, takutlah dengan perbuatan zalim itu. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu, kata Rasul, akan menjadi kezaliman pula untuk dirimu pada hari kiamat. Kalau kamu sekarang berbuat aniaya, melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan maksiat itu melawan perintah Allah, itu juga masuk dari kategori perbuatan zalim. Di samping kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menganiaya orang, mengambil hak-hak orang, itu sudah pasti zalim. Tapi bermaksiat atas perintah Allah pun, tidak menjalankan perintah-perintah Allah pun, itu termasuk perbuatan zalim. Karena dua saja dalam agama ini, satunya nur,
nur menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, lalu kita mendapatkan cahaya dalam kehidupan kita. Satu lagi, tidak menjalankan perintah Allah, melawan perintah Allah, itulah disebut dengan zalim. Kita tidak dapat cahaya dan kita mengalami kegelapan di dalam hidup ini. Ittaquz zulma, kata Rasul, takutlah berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kamu kalau berbuat zalim sekarang, besok kamu juga akan merasakan perbuatan zalim itu. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita mungkin merasa nyaman sekarang ketika kita berkuasa, berbuat zalim kepada orang-orang yang kita kuasai. Kita jadi pemimpin, kita jadi orang kaya, seolah-olahnya banyak teman kita ketika kita berbuat zalim itu. Allah menyebut di dalam Al-Quran, maliz zalimina, kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 18, min hamimin wala syafi' yuta. Allah mengatakan, jangan kamu kira ketika kamu berbuat zalim itu ada teman-temanmu dan ada pembantu-pembantumu yang akan mentaatimu. Tak ada. Bapak lihatkan saja orang-orang yang berbuat zalim itu. Mungkin ketika dia berkuasa, ketika dia masih memiliki harta, dia berbuat zalim seolah-olah ada orang yang mendampinginya, membantunya. Percayalah, ketika itu berbalik mengarah kepadanya perbuatan zalim itu, teman-teman yang dikiranya akan membantunya tidak akan membantunya. Apalagi besok di hari kiamat, tak ada satu orang pun yang akan membantunya dari perbuatan zalim yang ia lakukan. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Bapak boleh punya kuasa sekarang, Bapak boleh punya harta sekarang, tapi sesungguhnya harta itu tidak ada harganya kalau Bapak berbuat zalim. Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Makki pernah menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja zalim. Raja ini mengalami penyakit. Penyakitnya sederhana sepertinya. Ia tidak bisa buang air besar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, sakitnya mulai merusak tubuhnya. Ia tidak bisa mengeluarkan air besar. Lalu ia buat sayembara, siapa yang bisa menyembuhkannya dari penyakit ini, ia akan beri hadiah besar. Bermacam-macam tabib datang untuk mencoba mengobatinya. Ia tidak berhasil. Semakin lama tubuhnya pun semakin merasakan kesakitan. Akhirnya adalah seorang alim yang tabib datang kepada dirinya. Saya bisa menyembuhkanmu atas izin Allah, tapi ada syaratnya. Raja lalu berkata kepadanya, apa syaratnya? Saya sembuhkan dirimu atas izin Allah, kamu bisa keluarkan air besar kamu, tapi syaratnya saya minta separuh kerajaanmu, kekuasaanmu. Raja menolaknya. Maka alim yang tabib itu meninggalkan raja itu. Hari demi hari penyakitnya pun semakin merusak tubuhnya dan membahayakan keselamatan hidupnya. Di ujung-ujung hidupnya itu, lalu ia berubah pikiran dan memanggil tabib itu untuk mengobatinya. Alim yang tabib itu pun datang kepada raja itu. Lalu ia menambah syaratnya. Kalau kemarin ia hanya minta separuh kerajaannya, sekarang ia minta seluruh kerajaan dan kekuasaannya. Kalau kamu tak mau, saya tak mau mengobatimu. Dengan sangat terpaksa raja itu, karena penyakitnya sudah sangat membahayakan dirinya dan akan membawa kematian bagi dirinya, ia menerima tawaran itu. Saya berikan semua kekuasaan saya, kerajaan saya untukmu, asal saya sehat. Lalu alim yang tabib itu atas izin Allah mengeluarkan kotoran dari tubuh raja itu. Selamatlah ia dari penyakit itu. Dan raja itu menepati janjinya untuk memberikan seluruh kerajaan dan kekuasaannya kepada alim yang tabib itu. Ketika itu diberikan kepada alim yang tabib itu, alim itu menolaknya sambil mengatakan, saya ingin mengajarkan kepada dirimu bahwa
kerajaan dan kekuasaan yang kamu miliki besar ini tidak lebih berharga dari kotoran yang keluar dari tubuhmu. Tidak lebih berharga dari kotoran yang keluar dari tubuhmu. Saya hanya ingin mengajari kamu bahwa tak ada harganya sama sekali kerajaanmu itu dibandingkan dengan kotoran yang ada pada tubuhmu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini juga mengajarkan kita untuk tidak berbuat zolim. Kekuasaan yang Bapak miliki, kekayaan yang Bapak miliki, atau apapun yang Bapak miliki itu sesungguhnya tak ada artinya. Dan 10 Muharram ini ingin mengulang-ulang kita untuk mengingat perbuatan-perbuatan zolim. Dan orang yang sering-sering disebut di dalam Al-Quran sebagai orang zolim adalah Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Musa alaihissalam selamat dari Fir'aun pada tanggal 10 Muharram ini. Mudah-mudahan 10 Muharram ini mengingatkan kita untuk tidak pernah berbuat zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil